Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon, Sukelepon, Empon-empon. Meow. Kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana hidupmu versus hidupnya dia. Kalau misalnya kalian berpisah, jadi ceritanya nih, dibanding-banding ke, saing-saing ke. Jadi ceritanya gitu ya, ini perbandingan antara hidupmu dan hidupnya dia. Kalau misalnya kalian berpisah ya, kedepannya tuh gimana gitu ya, kita mau kepo-kepo sedikit. Kira-kira lebih belangsakan siapa, lebih bagusan mana gitu ya. Tapi sebetulnya kita nggak perlu ya. Hidup kan sendiri-sendiri, jadi ini memang ya buat seru-seruan aja ya, buat konten, buat tema gitu ya. Oke, well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Jadi kalian konsentrasi di sini ya, karena mudah-mudahan bisa cocok gitu antara kamu sama dia. Ini Bunda mau lihat, ini energi dia ya. Satu deck ini adalah energi dia, dan yang biru ini adalah energi kamu. Oke. Tarik nafas, fokus sebentar. Ya. Bayangkan wajah dia untuk deck yang ini. Dan niatkan yang biru ini adalah energi kamu. Tarik nafas, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, let's see. Energi dia ya, yang terhubung dengan kamu. Mudah-mudahan bisa keciduk ya. Energi dia yang terhubung dengan kamu. Energi dia yang terhubung dengan kamu. Oke. Kita lihat dulu. Bunda mau tarik 5 kartu. Wow. Kalau misalnya pisah ya ini. Belum energi dia udah kebuka 5 of Pentacles. Ada 8 of Wands. 5 of Swords. Oke. Menarik nih. Menarik. 7 of Swords. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ini dari sisi dia ya. And one more. Oke. Ini dari energi dia. Ini ada zodiak Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius. Hanya ada 9. Oke, berarti yang nggak ketarik memang energinya nggak ketangkep kali ini. Oke, sekarang Bunda mau tarik untuk dari sisi kamu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Setiap Bunda reading ini, di bawah meja Bunda selalu menyalakan dupa ya. Semoga semesta memberkati, semoga memberikan manfaat, benar-benar bisa memberikan gambaran. Oke. Energi kamu, bagaimana kamu jika nanti berpisah, hidupmu ke depan bagaimana? Energi kamu. Oke. Keren sih ini, di sini ada Knight of Wands, di sini ada 6 of Wands dari sisi kamu ya. What else? Wow. Queen of Wands. Masukin sini ya. The Emperor. The Hangman. Oke. Kamu dan dia versus ya, ini diversuskan. The Hierophant.
Oh my god, sekeren ini. Bunda tuh suka, ya nggak tahu ya. Bunda sebetulnya dulu termasuk tidak mempercayai tarot, tapi ternyata tarot keren dan sekarang koleksi kartu Bunda wah banyak banget. Oke, dari sisi kamu, kita lihat dulu ya. Dari sisi energi kamu, ini ada zodiak Leo, Sagittarius, Aries. Kuat banget sih, 3 zodiak itu kuat banget. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada 9 zodiak di sini, ada 9 zodiak di sini. Oke, ini keren sih. Kita bahas dulu dari sisi dia ya. Bunda mau buka dulu deh untuk ini. Setelah kalian berpisah, bagaimana hidupnya nanti dia di depan? Nggak tahu ini pisahnya gimana. Apakah dia memang melakukan something bad atau melakukan sesuatu yang buruk sama kamu, atau melakukan sesuatu yang jahat, intinya apapun ya, karena kan memang segala perbuatan itu selalu ada konsekuensinya, selalu ada karmanya. Kamu tahu nggak? Ini setelah pisah sama kamu, ini hidupnya belangsak loh. Ya, jadi secara keuangan dia belangsak. Secara keuangan dia belangsak. Belangsak begini. Pengertian belangsak ini gini ya, kadang belum tentu loh yang kita lihat, oh dia tetap happy Bunda, dia beli barang baru, dia punya ini, punya itu belum tentu. Kita tuh nggak pernah ngerti yang sebenarnya di baliknya atau yang di luar dari apa yang kita lihat. We never know, kita nggak ngerti sebenarnya. Jadi belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan kondisi dia yang real atau yang sebenarnya. Bisa jadi, mungkin memang dia di kantor atau misalnya dia punya pekerjaan, kan kalau punya pekerjaan kan ada penghasilan ya, penghasilan tetap ya. Kita mikir bahwa oh hidupnya baik-baik aja kok, belum tentu loh. Jadi gini, kesulitan finansial itu bisa jadi penghasilan tetap ada, tapi entah kenapa aja ya, bisa jadi dia kena tipu melulu, atau dia sakit melulu, atau dia memberikan uang itu sia-sia, maksudnya sia-sia, misalnya dia ketemu sama seorang perempuan atau laki-laki yang kebetulan ngeretin ya, ngeret bukan ngaretin ya, beda banget artinya. Ngeretin itu artinya menguras uangnya terus menerus ya. Jadi bisa seperti itu, dia udah capek-capek kerja, uangnya amblas entah kemana, bisa seperti itu. Atau bisa juga dalam pengertian yang memang entah bisnisnya bankrupt atau pekerjaannya mengalami kesulitan sehingga dia mungkin terpaksa harus resign, dipecat apa segala macam. Bisa banyak hal, tapi intinya apa yang kalian lihat belum tentu itu adalah yang sebenar-benarnya kehidupan dia real ya. Dan ini dia mengalami jungkir balik dalam finansial ya. Bahkan fisiknya pun kena, bisa jadi dia sakit secara fisik beneran atau psikosomatis. Psikosomatis itu kalau dibawa ke dokter itu kayaknya nggak apa-apa kok, bapak sehat-sehat aja, ibu sehat-sehat aja. Padahal dia ngerasa kayak, aduh kenapa ini sakit banget, pinggang gue nih ada apanya ya, sakit banget ya. Dia ngerasa seperti itu gitu. Malam-malam nggak bisa tidur ya, nggak ngerti gimana rasanya di badan panas. Ada mimpi buruk, gangguan, nanti kebangun seperti itu sistemnya. Dan kebetulan juga memang biasanya kehidupan itu holistik itu maksudnya begini, kalau satu error itu biasanya seluruhnya akan error ya, dan ini mungkin kalau tadinya dia adalah tipikal yang mungkin agresif, bisa jadi kalian mungkin berpisahnya karena dia selingkuh atau bagaimana whatever, karena ini penyebabnya bisa banyak hal ya. Bunda tidak menyebutkan penyebabnya. Yang tadinya seperti itu, ini jadi dia agak ngerem tuh mengurangi, biasanya mungkin genit, flirting, biasanya semangat. Nah ini agak kayak lesu gitu loh ya, karena energinya sudah habis untuk kesetresan dia sendiri, untuk kedepresian hidupnya sendiri, atau untuk ngurusin masalah-masalahnya sendiri. Ya iyalah udah liar gitu ya. Liar, kalian tahu kan liar ya? By the way ada yang bilang ngomong sama Bunda liar itu
Bahasa kasar, ya nggak tahu ya. Bunda soalnya dulu pernah denger, Bunda dulu punya karyawan orang-orang Sunda, mereka ngomongnya gitu ya. Ternyata kasar ya, nggak tahu ya ngomong begitu ya. Udah pusing aja gitu loh ya. Dan you know what, kamu tahu nggak ya? Ini sih dia, kedepannya ya, setelah kalian berpisah. Ini hidupnya penuh konflik loh. Ketemu sama siapa konflik. Bekerja di mana konflik. Astaga nada, kenapa bersahabat itu kok sama si konflik ya? Mending sama si Taufik kan. Ada nggak di sini namanya Taufik? Orang bersahabat kok sama konflik ya. Dan ya karena otomatis ya, karena hidupnya lumayan belangsak, terus kemudian di mana-mana dia konflik, batinnya nggak pernah damai. Ya, di sini ada Seven of Swords. Artinya apa? Semua luka-luka itu dia peluk, dia keep, bukan dipeluk sih, di keep atau dijaga, jadi kayak ya udah namanya luka, sakit hati, dipelihara gitu loh. Kayak gitu dulu ya. Jadi ini hatinya nggak pernah merasa damai, batinnya nggak pernah merasa bahagia, memang sakit aja rasanya. Dan otomatis, kalau orang yang batinnya sakit, keluarnya pun dia akan selalu menyakiti orang lain. Memang begitu. Teko yang isinya teh, keluarnya teh, nggak mungkin keluar susu ya. Ini teh susu gitu, ini susu teh. Jadi nggak mungkin gitu loh. Orang hanya akan selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Di dalam dirinya kopi, keluarnya kopi. Nah, di dalam dirinya luka, maka otomatis tercermin dari perilakunya, tercermin dari kata-katanya, dia akan senantiasa menyakiti orang lain. Itulah dia. Tapi Bunda lihat orangnya cukup berani. Cukup berani, cukup punya jiwa yang kayak nggak mau menyerah. Keras kepala, ngeyelan. Ya, kebetulan memang punya seperti itu. Dan nggak selamanya yang namanya ngeyelan itu jelek. Karena di sini Bunda lihat, sekalipun hidupnya seberkele ini, sekalipun dia berantem sana sini, konflik sana sini, dia masih tetap tegak berdiri. Gak apa-apa, kata dia. Aku akan hadapi. Oh, cie. Dia punya jiwa yang seperti itu sih, untungnya. Jadi sekalipun hidupnya berkele, hidupnya belangsak, orang ini masih tetap bisa tegak berdiri dan dengan jumawa atau dengan sombong atau dengan angkuhnya. Gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Ya, dia ngomong seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke sisi kamu ya. Oke, setelah berpisah nih ya, ceritanya gitu. Kondisi kamu lebih baik daripada dia ya. Di sini ada Six of Wands, jadi ternyata bahwa bahwa sebetulnya perpisahan yang terjadi di antara kalian ini bagus buat kamu gitu loh. Kamu jiwanya lebih sehat. Dan ke depan kamu merasa kayak lebih bebas, lebih happy gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Dan kamu menjadi satu pribadi yang berdaya. Berdaya tahu ya. Berdaya itu menjadi sebuah pribadi yang kamu jadi lebih tough. Lebih kuat. Kamu jadi bisa membahagiakan diri kamu sendiri ya. Kamu jadi lebih tenang, lebih bisa memilah dan memilih. Lebih pintar sebetulnya ya. Dibandingkan dengan dia. Oke. Ya memang yang namanya perpisahan itu kan pasti ada trauma atau ada lukanya. Nah dari sisi kamu jadi lebih tidak mempercayai lawan jenis yang datang. Jadi misalnya ada lawan jenis datang, kamu tuh lebih kayak, aduh jangan-jangan ini malah bikin gue tambah susah gitu ya. Aduh males lah, jangan-jangan nanti dia malah ngeretin duit gue atau gimana gitu ya. Jadi kamu lebih skeptis gitu ya. Lebih skeptis dengan lawan jenis. Dan akibatnya apa? Ya akibatnya ketika misalnya seseorang datang jadi menggantung. Karena di sini ada keengganan kamu ya. Kamu lebih enggan untuk membuka hati sama lawan jenis. Lebih menggantung. Oh, udahlah biarin aja dulu gitu loh. Aku mau fokus pada diri sendiri. Kalau misalnya kamu udah punya anak, kamu lebih memilih untuk ngurusin anak. Anak sendiri ya, bukan anak tetangga ya. Apalagi anak cicak apa anak kucing. Bunda dong itu. Bunda mah ngurusin anak kucing tiap hari ya. Bunda ngurusin anak kucing di jalanan, stray cats. Dan kalian tahu nggak, terima kasih buat kalian udah personal reading ya. Itu Bunda menyisihkan bukan hanya 10%, bisa jadi malah 30% dari penghasilan Bunda untuk menghidupi kucing-kucing yang terlantar ya. Oke, lanjut. Itu Bunda curhat biar banyak yang reading. Oke.
Jadi makanya ya terus menggantung gitu loh. Kamu nggak terlalu open. Ya udahlah nantilah. Yang penting aku sekarang tuh kerja dulu atau ngumpulin duit dulu gitu ya. Well, responnya lebih bagus dari pihak kamu. Kenapa? Karena kamu memaknai perpisahan ini sebagai kamu kayak introspeksi ke dalam diri ya. Kamu jadi lebih tenang sih Bunda lihat ya. Hidupmu lebih tenang, kamu bisa introspeksi, oh iya aku kemarin memang ada andil juga ya gitu loh dengan hubungan yang kemarin yang begitu berkele gitu menurut kamu. Ya udah sekarang yang penting jangan diulangin lagi. Jangan bego gitu kayak kemarin ya. Kamu lebih ada perenungan. Kamu bisa mengambil hikmah gitu loh dari kemarin yang terjadi antara kamu dan dia. Oke. Let's see. Bunda mau cek. Terus perasaan dia ke kamu bagaimana setelah berpisah ya? Oke. Ini dia masih GR-GR ya? Dia masih GR-GR atau dia masih gimana? Sebenarnya dia masih merasakan kayak ada benang merah dengan kamu. Dia masih belum benar-benar putus koneksinya sama kamu. Jadi sebetulnya dia kayak udah mengerti apa yang kamu alami gitu ya. Kayak semacam menerima pesan telepati ya. Dan dari pihaknya dia ini sudah ada seseorang yang lain ya. Aku sudah memiliki seseorang yang lain. Oke, ini dari pihaknya dia. Namun ada penyesalan di sini dari pihaknya dia ya. Oke, kalian bisa lihat. Ada penyesalan di sini. Dia ngomong seandainya aja aku tuh bisa menarik kembali ucapanku yang diucapin ke kamu ya. Ada penyesalan di sini. Ya, tapi kan udah nasi udah menjadi bubur ya. Ya raiso lah. Nggak bisa gitu loh. Gimana kan udah berarti kayak udah menyakiti itu udah nujep-jelep gitu lah. Emang nggak ada bekasnya gitu. Ya udah gitu loh. Terus apa lagi dari sisi kamu? Masih mikirin kamu ya sayang. Dia masih memikirkan kamu. Oke. Sekarang Bunda mau lihat dari sisi kamu bagaimana. Perasaan kamu tentang perpisahan ini ya. Perasaan kamu tentang perpisahan ini. Ya, sebenarnya kamu juga nggak menyalahkan dia sih. Ya, sebenarnya kamu juga nggak menyalahkan dia. Kamu lebih kayak nerimo gitu ya. Dan kamu menyadari bahwa kamu tuh juga punya luka batin. Punya luka batin sendiri ya. Jadi masa-masa ini memang kamu merasa kayak aku mau menyembuhkan diri dulu ya. Itu yang kamu rasakan. Jadi kamu pun nggak kayak menghukum dia atau nyalahin dia 100% gitu nggak ya. Oke, karena memang sebetulnya respon kamu bagus karena di sini ada introspeksi dari pihak kamu ya. Oke. Dan kamu merasa sudah move on dari dia ya. Aku sudah move on darimu. Oke. Dan pesan ini ditangkap sama dia ya. Ditangkap sama dia bahwa kamu udah move on. Kamu sudah kayak nggak butuh dia lagi. Ya. Ini ditangkap sama dia. Oke. Dan kamu ngomong sama dia udah nggak apa-apa. Lupain aja aku. Lupakanlah aku, ya. What else? Dan kamu ngomong udah kamu nggak usah nungguin aku. Percuma, aku nggak bakalan balik dari kamu. Aku nggak bakalan balik sama kamu. Gitu. Gitu ya. Jadi lucu sebenarnya. Kenapa lucu? Karena ini dia udah punya seseorang yang lain. Tapi dia justru malah kerasa berat ya. Karena dia masih mikirin kamu. Dan dia menyesali ucapannya kepada kamu. Sementara dari sisi kamu. Mungkin kamu belum ada. Atau bahkan mungkin kamu, ya bisa jadi sih kamu juga sudah punya sosok yang lain. Tapi dari sisi kamu malah justru kamu lebih ringan ya. Karena kamu merasa aku udah membangun hidupku. Udah lupain aja. Kamu gak usah nungguin aku ya. Dari sisi kamu malah mungkin lebih apa ya. Yang berlalu ya udah berlalu. Lebih sifatnya seperti itu sih. Oke. Sekarang Bunda mau cek ya. Bunda mau cek
untuk kehidupan percintaan kalian. Kehidupan percintaan kalian ya, ini apa ya? Ya nggak apa-apa ya, dalam kehidupan kita akan lihat apakah kamu memang akan menikah lagi atau kamu akan memutuskan untuk udah deh nggak apa-apa, lebih baik sendiri gitu ya. Bunda ikut deg-degan kalau ini mah. Hasilnya nggak bisa dikelabui ya. Wah, keren sih. Keren ya. Oke. Dari sisi dia, kalau misalnya dia sekarang udah memiliki seseorang yang lain, ini sepertinya hubungannya nggak kemana-mana atau tidak sampai ke pernikahan dari sisi dia ya. Tapi memang dia kayak ini, dia memang maksudnya pengen menikah sih, maksudnya pengen menikah dengan seseorang yang lain ini ya. Hubungannya memang awet sih jangka panjang ya. Tapi nggak tahu ada sesuatu atau ada kendala apa sehingga menyebabkan kayak pernikahan itu susah dari pihak dia ya. Atau kalau misalnya memang dia sudah menikah ya, sudah menikah lagi maksudnya. Misalnya seperti itu. Well, ini hubungannya jadi kayak ya ini sih kalau misalnya menikah lagi ini memang bisa long term sih. Ya kalau sudah menikah lagi ya udah berarti jalannya sendiri-sendiri. Sementara kamu ke depan akan bertemu dengan seseorang yang lain dan kamu akan menikah lagi, tapi dengan catatan setelah kamu menyembuhkan dirimu. Karena di sini kan tadi ada ya, ada kamunya yang memang punya luka batin, kamu jadi males gitu kalau misalnya ketemu sama lawan jenis. Jadi ya otomatis kalau misalnya kamu deket ya hubungannya menggantung lagi. Nah, tapi setelah kamu menyelesaikan semua sakit-sakit di dalam dirimu, kamu bisa menikah lagi. Ini memang kalian akan menempuh jalan sendiri-sendiri ya. Kowe ngiri aku nganan, wes beda dalan. Jadi memang sudah seperti itu. Ya nggak apa-apa. This is life. Hidup begitu. Perjodohannya memang sudah sampai di sini. Diterima dengan berbesar hati. Oke. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisial. Ini bisa inisial kamu, bisa inisial dia ya. Bisa kedua-duanya. Oh, pakai ini dong kalau narik inisial. Ini bisa kedua-duanya. Bisa kamu, bisa dia ya. Ada S Sutra, ada W Warsawa, ada E Eko, ada Q Quebec, ada Evanta, ada C Cucak Rowo, ada G Gajah, ada Z Zulu. Untuk Evanta energinya cukup kuat, ada Elu Cinta Luna, ada H Hotel, ada D Delta, ada E Romeo, ada K Kilo. Bunda mau ambil lagi. Ada T Tango, ada Y Yankee, ada E Eko. Untuk H Hotel energinya juga cukup kuat. Ada E Nona. Well, kurang lebih ini ya, bisa huruf kamu dan dia inisial, nama panggilan ataupun nama julukan antara kamu dan dia. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Ya, kadang-kadang memang shit happen in life ya. Ya, semua dimaknai sebagai ya inilah hidup gitu ya. Oke, dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya Marimar, namun kalau misalnya kamu nggak ada duit, nggak ada budget, tungguin Bunda live reading di YouTube. Ada tulisannya free reading untuk itu ya. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Begitu dapat notif, kamu udah langsung cus tulis pertanyaan. Karena cepet-cepetan nggak semua Bunda jawab. Oke, segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.